Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Timothy Suryadewata dalam Dialog Khusus. Pemirsa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSII kali ini menyambangi kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai akses. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita sudah bersama Ibu Nina Rizalina. Beliau selaku Kepala Divisi Komunikasi Kustodian Sentral Efek Indonesia KSII. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas. Selamat datang di Surabaya. Iya, Mas. Nah, Ibu bisa dijelaskan kegiatannya KSI di Surabaya ini dalam rangka apa? Iya, jadi setiap perusahaan pasti punya agenda kegiatan-kegiatan. Dan salah satunya di agenda kegiatan di KSI kita harus melakukan sosialisasi mengenai fasilitas akses yang disediakan oleh KSI untuk investor pasar modal di Indonesia. Fasilitas akses itu apa sih? Mungkin banyak orang bertanya. Fasilitas akses adalah fasilitas yang disediakan KSI agar si investor itu dapat melakukan monitoring atas portofolio yang dimiliki oleh mereka langsung ke sistemnya KSI. Jadi selama ini kan mereka berhubungan dengan perusahaan efek. Datanya memang sudah ada di perusahaan efek, tapi sebenarnya sentral data dari transaksi pasar modal itu ada di KSI, sehingga yang paling valid itu data di KSI seperti itu. Kalau mungkin untuk para investor mereka udah tahu, jadi peranan dari bursa efek, dari KSII, dari KPII. Nah, untuk mereka yang calon investor Ibu, ini kan masih belum tahu. Bisa dijelaskan untuk peranan KSII seperti apa? Oke. Jadi kita mulai dari bursa efek. Mungkin calon investor tahu bursa efek. Orang-orang tahu bursa efek adalah tempat melakukan transaksi jual beli efek, jual beli saham. Itu hanya transaksinya saja. Setelah itu penyimpanannya dan untuk pemindah bukuannya itu ada di KSI. Jadi KSI seperti banknya, ya. bank data untuk semua efek yang ada di Indonesia. Yang terdaftar di bursa efek. Iya, yang terdaftar di bursa efek. Begitu juga ada juga efek-efek yang tidak terdaftar, tidak dilakukan transaksi di bursa efek juga bisa disimpan di KSI. Seperti MTN, Medium Tenot, PN itu juga sudah ada, bisa di KSI. Itu datanya per investor, data per investor. Jadi semua investor punya sub rekening kita istilahnya, atau kalau di bank tuh rekening. Tapi kalau di KSI isinya efek. Terus kan di Surabaya ini juga mengunjungi perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Ya, untuk tujuannya apa sih Bu? Kenapa harus datangnya ke perguruan tinggi? Perguruan tinggi, iya. Jadi terus terang dari 250 juta penduduk di Indonesia, investor di Indonesia itu baru sekitar 2% ya. Jadi sekitar 540.000 sekian. Nah, kita anggap ini kan sayang sekali ya. Kita punya potensi seperti itu, dan kita mulai mengeduket mahasiswa sebagai generasi muda. Mungkin mereka lebih pengen, keinginan tahunya itu lebih banyak, dan mereka juga bisa belajar. Mungkin kalau sekarang mahasiswa, kalau dari sisi nilai uangnya mahasiswa masih sedikit, minim sekali, tapi mereka bisa belajar bagaimana untuk melakukan investasi. Seperti itu. Jadi investasi nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun pada waktu mereka sudah bekerja, sudah punya uang, jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan investasi seperti ini. Sudah bisa melakukan jual beli saham, bisa mendapatkan gainnya seperti itu. Berbicara mengenai investor sendiri Bu, untuk jumlah investor jika dilihat di Indonesia kan jumlah penduduknya berkisar antara 250 juta penduduk. Nah, untuk standarnya dari 250 juta penduduk itu ada berapa investor seharusnya? Ya, kalau kita melihat di Singapura lah, Singapura itu ya penduduknya sekitar 5 juta. Karena Singapura kecil ya. Tapi yang menjadi investor di Singapura itu lebih dari 1 juta. Perbandingannya kan 1:5 lah paling enggak ya. Nah, sementara di Indonesia 250 juta, kita punya target ya, kita nggak muluk-muluk deh, sampai 2 juta dulu deh. 2 juta itu kita udah sesuai dengan target dari bursa dan SRO. Kita mau menargetkan untuk dalam waktu dekat ini mencapai 2 juta. Nanti dalam artian 1% lah ya? Iya, 1% lah paling nggak sudah bisa jadi investor seperti itu. Nanti kita bisa bertambah, mesti pembelajaran lah. Nah, untuk memenuhi target
1% dari jumlah penduduk untuk mereka jadi investor, itu upaya yang udah dilakukan oleh KSEI sendiri seperti apa? Iya, kita bekerja sama dengan Bursa Efek dan KPI, itu ada program Yuk Nabung Saham dari Bursa Efek, dan kita juga pada waktu program-program itu juga kita akan selalu menempel, selain menabung saham mereka juga wajib melakukan monitoring, kan itu dana mereka ya, dana mereka juga mereka harus monitoring. Kayak kita punya uang di bank kan kita pasti ke ATM, oh uang saya ada tinggal berapa, cek gitu. Nah seperti itu monitoringnya lewat apa, lewat sistem fasilitas akses ini. Jadi kita akan selalu bersama-sama dengan Bursa Efek untuk mereka melakukan sosialisasi nabung saham, kita untuk monitoringnya. Nah, untuk sosialisasi nabung saham sendiri kan untuk BEI sudah berjalan sejak 2016. Iya. Nah, sampai tahun 2017 ini untuk di bulan Februari ini hasilnya sudah sejauh mana sih Bu? Hasil yang didapat? Hasil untuk Yuk Nabung Saham ini sudah berkembang ya. Tadinya sih memang jumlah investor tuh sekitar 450 ribu seperti itu ya, ada tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang sudah bertambah menjadi sekitar 540 ribu. Jadi ya mungkin kelihatannya sedikit gitu, tapi ada peningkatan terus. Oke Ibu, nanti kita lanjutkan pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk bincang kita kali ini namun setelah jeda berikut.